Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes for all of us. The Honorable Memnani Barura, SC, MA, PhD, and the Honorable, our beloved friends. First, let me introduce ourselves. We are from Group 10. Our group member is first, Dewi Ramadhani, Joel Petrus Siralahi, Audita Marcelina, and me, Siti Hawa Siregar. Today, we're gonna present the result of our discussion about direct learning, cooperative learning, problem-based learning, contextual learning, and class discussion. So, total there's 5 material today. The first material will be present by Joel Petrusililahi. To Joel, please explain the material. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari model pembelajaran. Yang pertama, model pengajaran secara langsung atau model pengajaran langsung. Sesuai dengan judulnya, model pengajaran langsung tentunya model pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh guru, di mana guru menyatakan langsung pada muridnya di depan kelas. Ini artinya bahwa pada model pembelajaran ini yang menjadi pusat perhatiannya adalah guru. Seperti yang kita alami sehari-hari, kita pada tahap SMA atau SMP ataupun di perkuliahan, kita seringkali saat belajar ada guru yang masuk kemudian menerangkan, memberikan contoh rumus ataupun contoh soal kemudian mengerjakannya. Nah, itu dimana dia memberikan sesuatu hal atau informasi atau kabar-kabar yang aktual ataupun rumus-rumus itu dapat dimasukkan ke dalam pengetahuan deklaratif. Sedangkan cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan itu dengan menggunakan beberapa rumus itu dapat digolongkan kepada pengetahuan prosedural. Prosedur artinya bagaimana melakukan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengajaran langsung itu lebih optimal atau lebih efektif jika digunakan untuk menambahkan ilmu atau pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang tersusun secara sistematis, yang baik, yang mampu menambah pemahaman dari siswa tersebut. Arendt pada tahun 2001 mengatakan bahwa model pengajaran langsung itu dapat juga disebut sebagai model pengajaran aktif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Thank you to Joel for the explanation. Then, to the second material will be present by Dewi. To Dewi, please explain the material. Thanks to the moderator. Okay, me as the second presenter. My name is Dewi Ramadhani. I will explain to you about the second style agenda. It is cooperative learning. Oke, pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan membuat siswa bekerja sama dan bertanggung jawab besar pada kemajuan belajar temannya. Nah, pembelajaran kooperatif ini menekankan pada keberhasilan kelompok yang hanya dapat dicapai jika semua anggota kelompoknya itu menguasai materi. Jika anggota kelompoknya itu ataupun suatu kelompok itu menguasai materi, tentu tujuannya akan tercapai. Pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa keuntungan, seperti mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, meningkatkan kemampuan berpikir, lebih mendorong untuk mencari informasi dari sumber lain. Terus itu mendorong siswa juga untuk berinteraksi sesama teman, saling menyampaikan ide, saling bertukaran pendapat. Nah, dengan adanya pertukaran pendapat ini atau membandingkan ide satu dengan ide yang lainnya, tentu akan meningkatkan rasa saling menghormati sesama siswa gitu. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu Student Team Assignment Division atau disingkat dengan STAD. Yang kedua tim ahli atau jigsaw.
Yang ketiga, investigasi kelompok atau group investigation. Dan yang keempat, think well share atau disingkat TPS. Oke, yang pertama itu kita masuk ke Student Team Assignment Division atau disingkat dengan STAD. Nah, STAD ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Ada beberapa langkah model pembelajaran STAD. Yang pertama itu membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang secara heterogen. Maksud heterogen di sini yaitu bercampur, yang mana pintar, yang mana tidak pintar. Terus itu perempuan, laki-laki, dan bercampur suku, bermacam-macam suku dan sebagainya. Langkah kedua itu guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok. Nah, tugas ini harus dikerjakan harus dikerjakan seluruh anggota kelompok. Nah, anggota kelompok yang sudah mengerti itu mengajarkan anggota kelompok lainnya yang belum mengerti dan sampai mengerti. Yang langkah keempat yaitu guru memberikan kuis dan pertanyaan. Pada saat guru memberikan kuis, itu siswa tidak boleh saling membantu. Nah, yang langkah kelima yaitu guru memberi evaluasi, dan langkah keenam terakhir yaitu guru membuat kesimpulan. Model pembelajaran STAD ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada poin kelebihan, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan prestasi peserta didik. Dari hasil diskusi-diskusi yang telah dilakukan, tentu guru akan dapat melihat bagaimana perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu dapat mengetahui seberapa jauh siswa menguasai pelajaran. Nah, sebelumnya guru kan memberikan tes berupa uji tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, dari hasil tes tersebut, guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa menguasai pelajaran. Yang ketiga, rasa percaya diri peserta didik meningkat. Rasa percaya diri yang meningkat ini yaitu maksudnya lebih terkontrol untuk keberhasilan akademiknya dan mulai menghubungkan antara keberhasilan dengan usahanya. Jadi, karena adanya interaksi dengan teman, apalagi mode pembelajaran STAD ini termasuk kooperatif, itu tergantung pada keberhasilan satu kelompok itu. Jadi, mereka harus lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat dan menggabungkannya agar tujuan dari kelompok mereka tercapai. Nah, yang keempat, meningkatkan aktivitas belajar mengajar dan kerjasama antar siswa. Karena model pembelajaran ini menuntut siswa bekerja sama secara kooperatif di kelompok, sehingga tentu akan meningkatkan kerjasama antar siswa. Di balik kelebihan tentu ada kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama itu dinamika kelompok akan macet. Dinamika kelompok akan macet jika guru terlena tidak mengingat peserta didik agar selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompoknya. Atau dapat dikatakan kurang pengawasannya seorang guru dalam kelompok ataupun dalam masing-masing kelompok. Yang kedua, seorang anggota laki-laki atau perempuan akan cenderung menarik diri dan kurang berbaur pada saat-saat diskusi. Nah, maksudnya di sini karena jumlah anggota kelompoknya, misalnya gini, apabila jumlah anggota kelompok kurang diperhatikan, misalnya kurang dari 4 ataupun hanya 3. Oleh karena itu, misal 3 itu dia lebih cenderung ke laki-laki, 1 perempuan. Nah, karena perempuan cuma 1, jadinya kayak tidak ada perbauran gitu di antara mereka. Jadi tugas-tugas pun hanya terselesaikan secara pribadi, bukan kelompok gitu. Nah, yang ketiga, akan berpeluang untuk hanya sekedar membonceng nama dalam penyelesaian tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Ini juga sama seperti poin kedua, di mana sebelumnya kan guru telah memberikan tugas nih. Nah, ada tugas yang lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah dari anggota kelompok, sehingga ada beberapa anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas. Oleh karena itu, anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas itu hanya sekedar membonceng dalam penyelesaian tugas dan dia tentu pasif dalam diskusinya. Dan yang keempat, kerja kelompok akan kurang efektif. Kerja kelompok yang kurang efektif ini dikarenakan apabila kedua kelompok itu tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul secara konstruktif. Konfliknya ini seperti kayak perbedaan pendapat, tidak saling menghargai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tim ahli ataupun jigsaw. Nah, pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini yaitu salah satu tipe pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling mendorong dalam penguasaan materi secara maksimal. Kooperatif tipe jigsaw ini didesain untuk meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran ke orang lain. Karena kan di model pembelajaran tipe jigsaw ini dia ada dua tim, yang pertama tim ahli dan tim asal. Tim ahli ini setelah mendapatkan materi, dia akan kembali ke tim asal dan dia mengajarkan materi yang sudah didapatnya kepada masing-masing anggotanya sampai benar-benar mengerti. Lalu, langkah-langkah dari model pembelajaran jigsaw ini yaitu yang pertama, dikelompokkan ke dalam 4-5 orang. Jadi, siswa itu dikelompokkan dalam 4, 5, ataupun 6 orang dalam satu kelompok. Nah, yang langkah kedua yaitu tiap orang dalam satu tim diberi bagian materi yang berbeda. Nah, tiap orang dalam satu tim diberi materi yang berbeda-beda yang akan didiskusikan. Nah, langkah ketiga yaitu tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Jadi, tiap orang dalam tim ini diberi bagian materi yang ditugaskan oleh guru dan didiskusikan bersama-sama. Di langkah keempat yaitu anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli. Nah, di sini mereka ini anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian ataupun subbab yang sama itu bertemu dengan kelompok baru ataupun kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Nah, yang langkah kelima yaitu sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajarkan satu teman tim mereka. Setelah selesai diskusi tadi, nah, sebagai tim ahli, tiap anggota itu kembali ke kelompok asal dan mengajarkan teman-teman dari tim mereka itu sampai benar-benar mengerti. Langkah keenam yaitu tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Jadi tim ahli dari kelompok-kelompok itu digabungkan dan mempresentasikan hasil diskusi dari tim ahli. Yang terakhir itu yaitu guru memberikan evaluasi dan guru memberikan penutup. Model pembelajaran tipe jigsaw ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada poin kelebihan, yang pertama dapat menumbuhkan semangat kerjasama bagi siswa. Nah, jadi pada pembelajaran tipe jigsaw ini kan adanya tim ahli dan tim asal. Jadi mesti adanya kerjasama tiap-tiap tim ahli pada kelompok dan tiap-tiap tim asal pada kelompok sehingga menumbuhkan semangat kerjasama di antara mereka agar proses pembelajaran mereka itu mencapai tujuan yang maksimal. Yang kedua, meningkatkan motivasi saling menghargai antara sesama siswa. Karena adanya proses presentasi atau pendiskusi, tentu akan adanya penyampaian pendapat oleh masing-masing ataupun setiap siswa. Oleh karena itu, siswa tersebut akan lebih saling menghargai antara pendapat-pendapat yang lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka. Karena jumlah anggotanya sedikit, lebih banyak ataupun lebih besar peluang pada masing-masing
siswa itu untuk menyampaikan gagasan mereka. Yang keempat, melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Karena adanya proses interaksi tentu akan berkaitan dengan komunikasi. Oleh karena itu, apabila interaksinya baik, maka komunikasinya juga akan maksimal berkembang secara efektif gitu. Poin kelemahannya, yang pertama itu perbedaan persepsi dalam memahami satu konsep. Ini maksudnya itu dimana kan prinsip utama model pembelajaran ini yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Hal ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami satu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Yang kedua yaitu sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman. Ini disebabkan karena kurang percaya diri pada diri siswa. Oleh karena itu, siswa tersebut sulit untuk menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, sulit juga dalam berdiskusi. Yang ketiga, perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang. Karena langkah dari tipe pembelajaran jigsaw ini sangat rumit ataupun banyak, sehingga membutuhkan waktu yang banyak juga dan persiapan yang matang. Ketiga yaitu investigasi kelompok atau group investigation. Investigasi kelompok atau group investigation ini disingkat GI, yaitu merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang paling kompleks, di mana siswa dilibatkan dalam perencanaan baik topik yang dipelajari dan bagaimana mereka menyelesaikan topik tersebut itu dengan cara penyelidikan. Jadi di model pembelajaran G ini, siswa tersebut menyelidiki tentang topik-topik mereka dan menimbulkan penemuan baru gitu. Dan topik-topik materi yang ada itu mengarah pada metode ilmiah yang dimana dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, studi pustaka, menyusun hipotesis, melaksanakan penelitian dan menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut. Langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Yang pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen, di mana ada laki-laki, ada perempuan, berbeda suku, berbeda agama, dan juga yang pintar sama yang kurang pintar dan sebagainya. Yang kedua, guru menjelaskan pembelajaran dan tugas kelompok. Sini guru menjelaskan tentang topik yang akan mereka kerjakan dan memberikan tugas kelompok. Langkah ketiga yaitu guru memanggil ketua kelompok dan mendapatkan satu materi ataupun mendapatkan tugas dari satu materi tersebut. Jadi di kelompok ini akan ada ketua kelompok. Guru memanggil ketua kelompok dan memberikan satu materi atau tugas. Langkah keempat yaitu kelompok membahas materi secara kooperatif yang bersifat penemuan. Ini di mana masing-masing kelompok itu membahas materi yang sudah diberikan secara sama-sama dan sifatnya itu penemuan. Jadi mereka membahas materi tentang suatu topik dan akan menghasilkan suatu penemuan baru. Tahap kelima yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka. Jadi setiap kelompok yang sudah berdiskusi dan mendapatkan suatu penemuan itu mempresentasikan hasil penemuan mereka di depan kelas. Bagaimana tentang mereka merumuskan masalah, studi pustaka mereka, menyusun hipotesis mereka, dan bagaimana mereka melaksanakan penelitian dan menyimpulkan hasil dari penemuan mereka. Langkah terakhir yaitu guru memberikan penjelasan singkat, kesimpulan, evaluasi, serta penutup. Model pembelajaran group investigation ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, ideal diterapkan dalam pembelajaran sains. Karena tadi
group investigation ini bersifat penemuan ataupun penyelidikan, oleh karena itu lebih ideal itu diterapkan dalam pembelajaran sains. Yang kedua, topik-topik materi yang ada mengarah pada metode ilmiah. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, topik-topik materi yang didiskusikan mereka itu mengarah pada metode ilmiah, dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, studi pustaka, menyusun hipotesis, melaksanakan penelitian, dan menyimpulkan hasil dari penelitian mereka atau dari penemuan mereka. Kelemahannya yaitu tidak semua siswa mampu aktif dalam mencari penemuan baru berdasarkan topik, karena siswa tersebut berbagai macam, cara berpikir mereka berbagai macam. Oleh karena itu, tidak semua siswa itu aktif dalam mencari penemuan baru berdasarkan topik. Tentu ada siswa yang dia dapat mencari penemuan baru pada topik A, sedangkan siswa yang lain itu tapi masih satu kelompok ya, itu dia bisanya mendapatkan penemuan baru berdasarkan topik B, seperti itu. Yang terakhir yaitu model pembelajaran Think Pair Share atau disingkat TPS. Nah, model pembelajaran TPS ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri terlebih dahulu, lalu kita akan bekerja dengan orang lain, bekerjasama dengan orang lain. Langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share atau TPS yaitu ada 3. Yang pertama tahap berpikir, yang kedua tahap diskusi, dan yang ketiga itu tahap berbagi. Tahap berpikir ini kita dapat dari kata think. Nah, di sini kita berpikir sendiri mengenai pemecahan suatu masalah. Jadi pertamanya itu kita berpikir mengenai materi yang sesuai dengan topik kita. Kita mendapatkan materi-materi ataupun informasi dari materi kita. Nah, begitu juga dengan siswa-siswa lainnya. Yang kedua yaitu tahap diskusi. Nah, di sini mendiskusikan hasil pemikiran secara berpasangan. Kita dapat ketahui dari kata pair yaitu berpasangan dan menyatukan pendapat masing-masing. Di tahap diskusi ini, di mana siswa yang tadi telah mendapatkan informasi dari topiknya itu dipasangkan dengan temannya dan mereka mendiskusikan apa yang sudah didapatkan dari keduanya dan menyatukan pendapat mereka. Nah, tahap terakhir yaitu tahap berbagi. Kita dapat melihat dari kata share. Nah, di sini berbagi hasil pemikiran yang telah dibicarakan bersama pasangannya masing-masing kepada seluruh kelas. Tadi kan di tahap diskusi mereka menyatukan pendapat, oleh karena itu mereka akan mendapatkan suatu materi baru ataupun gabungan dari materi mereka. Nah, setelah itu di tahap berbagi ini mereka berbagi dari hasil pemikiran yang telah disatukan mereka tadi kepada seluruh kelas. Thank you today for the explanation. Then, to the third material will be presented by Audita. To Audita, please explain the material. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis masalah. Jadi tahapan dalam model pembelajaran berbasis masalah ini yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini pertama-tama siswa itu mengenali dulu masalah yang akan dikritisi. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi guru di sini mengorganisasikan siswa agar siap untuk belajar. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi di sini guru membimbing siswanya dalam melakukan penyelidikan baik secara individu atau kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah siswanya melakukan penyelidikan secara individu maupun kelompok, lalu penyelidikan itu dijadikan menjadi sebuah hasil karya. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Jadi, semua proses yang telah dilalui kembali dievaluasi dan dianalisis prosesnya. Lalu, model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, memberi tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Karena di sini pembelajarannya berbasis masalah, sehingga memberikan tantangan sendiri kepada siswa dan memberi lebih banyak pengetahuan dalam pemecahan masalah. Kelebihan yang kedua adalah mengembangkan siswa bagaimana mentransfer pengetahuan memahami masalah dalam kehidupan nyata. Karena model pembelajaran ini berbasis pada pemecahan masalah, sehingga siswa dapat lebih paham dalam memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis. Karena di sini siswa dituntut untuk memecahkan masalah sehingga siswa terlatih untuk berpikir kritis. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ini yang pertama adalah manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan. Jadi, di sini siswa yang tidak berpikir kritis sulit untuk belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah ini. Karena dia beranggapan bahwa suatu masalah itu sulit untuk dipecahkan. Yang kelemahan yang kedua yaitu membutuhkan cukup waktu untuk persiapan pembelajaran. Karena di sini kita dituntut untuk mengenali masalah itu betul-betul, lalu mengkritisinya dan melakukan penyelidikan individu maupun kelompok. Thank you to the Audira for the explanation. Then, to the fourth material will be explained by me. Selanjutnya saya akan membahas pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Pertama akan kita bahas pengertian dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Jadi dalam pembelajaran kontekstual ini disusun atau dihubungkan antara muatan akademik dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang menghubungkan antara materi pembelajaran dengan situasi siswa di dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran kontekstual, yaitu konstruktif, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Pendekatan kontekstual adalah suatu model pembelajaran di mana guru harus menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan pembelajaran kontekstual, proses pembelajaran selain akan terasa lebih menarik, juga akan dirasakan manfaatnya oleh siswa, karena apa yang dipelajari langsung diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Artinya, di dalam konteks ini, siswa mengetahui penerapan atau guna dari pelajaran yang dimilikinya dalam dunia nyata. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari sangat berguna bagi kehidupannya di masa depan, sehingga akan membuat mereka memposisikan dirinya sebagai seseorang yang memerlukan suatu bekal bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa depan, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Sehingga melalui pendekatan kontekstual ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan makna pada mata pelajaran akademik mereka dengan cara yang tepat. Selanjutnya akan kita bahas langkah-langkah bentuk pembelajaran konstruktif. Jadi pembelajaran konstruktif ini memiliki 7 komponen utama. Yang pertama yaitu konstruktif. Jadi di dalam belajar konstruktif ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan atau pemahaman baru.
Landasan belajar ini adalah siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Pemahaman tersebut dibangun dari pengalaman baru berdasarkan pada pemahaman awal mereka. Jadi dalam hal ini, siswa bukan menerima pengetahuan secara langsung, tapi membangun pengetahuannya sendiri. Fasilitas yang dapat diberikan oleh guru adalah menjadikan pengetahuan bermakna relevan bagi siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa menentukan dan menetapkan idenya sendiri. Dan yang terakhir adalah menyadarkan siswa agar menerapkan metode mereka sendiri dalam belajar. Selanjutnya ada belajar inquiry. Inquiry ini artinya adalah penyelidikan secara bahasa. Metode inquiry merupakan metode yang menyiapkan peserta didik agar pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukannya sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan dengan dengan yang lain. Dan membandingkan apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan peserta didik lain. Jadi landasan dari belajar ini adalah proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran inquiry ini yang pertama adalah merumuskan masalah, kedua mengobservasi, ketiga menganalisis, dan yang keempat adalah mengomunikasikan. Yang ketiga yaitu bertanya. Kegiatan bertanya bagi guru adalah untuk mendorong, membimbing, juga menilai kemampuan berpikir siswa. Dan sedangkan bagi siswa, kegiatan ini merupakan kegiatan paling dan yang sangat penting dalam pembelajaran berbasis inquiry. Kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, membangkitkan respon siswa, mengetahui tingkat keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, membangkitkan lagi lebih banyak pertanyaan siswa, serta memfokuskan perhatian siswa pada hal yang telah diketahui oleh guru. Penggunaan pertanyaan untuk menuntun berpikir siswa lebih baik daripada terus menyodorkan siswa dengan pengetahuan yang mendalam. Jika siswa terus diberikan ilmu secara langsung tanpa mengasah kemampuan berpikirnya, maka siswa akan cenderung mengetahui hal itu saja tanpa meningkatkan atau mengasah pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini, siswa belajar mengajukan pertanyaan tentang fenomena belajar, bagaimana menyusun pertanyaan yang dapat diuji, dan belajar untuk saling bertanya tentang bukti, penjelasan, dan juga hal-hal berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh siswa. Pertanyaan digunakan oleh guru untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan dari siswa. Yang keempat adalah masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar ini menekankan pada hasil belajar diperoleh dari kerjasama. Jadi, dalam masyarakat belajar ini, hasil belajar diperoleh dari kerjasama serta sharing antar kelompok. Jika setiap orang mau berela diperoleh dari kerjasama oleh orang lain, maka setiap orang akan kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Masyarakat learning ini merupakan ciri khas pembelajaran dari kontekstual. Komponen ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Karena pembelajaran ini dikemas dalam diskusi kelompok dengan anggota heterogen dan jumlah yang bervariasi sangat mendukung komponen masyarakat learning ini. Prinsip-prinsip yang biasa diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran masyarakat learning ini adalah menanamkan bahwa pada dasarnya hasil belajar diperoleh dari kerjasama atau sharing dengan pihak lain. Sharing terjadi apabila ada pihak yang saling memberi dan saling menerima informasi. Sharing terjadi apabila ada komunikasi dua atau multi arah antara anggota kelompok. Masyarakat belajar terjadi apabila masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya sadar bahwa pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimilikinya bermanfaat bagi orang lain, sehingga ada niatan untuk saling membagi dan menerima informasi. Yang kelima adalah pemodelan. Pemodelan adalah proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Pemodelan ini merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui model yang dapat ditiru oleh murid. Pada saat pembelajaran, sering guru memodelkan bagaimana agar siswa dapat belajar dengan baik.
Guru menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Guru dalam hal ini bukan satu-satunya model dalam pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat melibatkan siswa. Pemodelan merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui model yang dapat ditiru dan dirancang dengan melibatkan mahasiswa, guru, dan komponen-komponen lain dalam pembelajaran. Yang keenam adalah refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang telah dan sudah dilakukan atau merupakan respon terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru diterima sebagai proses akhir. Jadi realisasinya adalah pertanyaan langsung tentang apa yang diperoleh pada hari itu, kesan dan pesan siswa mengenai pembelajaran pada hari itu, dan diskusi dari hasil karyanya. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan guru dalam rangka menerapkan komponen refleksi adalah 1. Merenungkan atas sesuatu pengetahuan yang baru diperoleh, merupakan penggayaan atas pengetahuan dari sebelumnya. 2. Merenungkan merupakan respon atas kejadian atau pengetahuan yang baru diperoleh. Dan refleksi ini bisa berupa penyampaian penilaian atas pengetahuan yang baru diterima. Dan yang terakhir adalah penilaian autentik. Penilaian autentik sesungguhnya adalah suatu istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai strategi atau metode penilaian alternatif. Jadi, berbagai metode tersebut memungkinkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan masalah, atau mengekspresikan pengetahuannya dengan cara menstimulasi situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Strategi penilaian yang cocok dengan kriteria yang dimaksud adalah sesuatu kombinasi dari beberapa teknik penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi. Karakteristik dari penilaian autentik adalah dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran, bisa digunakan untuk formatif atau sumatif, yang diukur keterampilan dan formasi, bukan mengingat fakta, dan juga bersifat berkesinambungan, terintegritas, dan dapat dilakukan sebagai feedback. Yang terakhir yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kontekstual ini. Kelebihannya yaitu adalah siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data. Seperti dari komponen tadi, dikatakan bahwa siswa dapat mengumpulkan datanya sendiri, memahami situasi sendiri, dan siswa dapat berpikir sesuai kebutuhannya. Sehingga dalam hal ini, siswa bisa menjadi sangat kreatif dan juga sangat kritis. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Karena dalam pembelajaran kontekstual ini, dihadirkan atau dimodelkan sesuatu penerapan dalam kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya dapat menghafal dan melakukan pembelajaran secara konvensional, tetapi juga dapat mengetahui penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa dan tidak ditentukan oleh guru. Jadi dalam hal ini, siswa dapat menentukan kebutuhannya sendiri dan mencari informasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya, sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif dan dapat mengembangkan dirinya. Yang keempat adalah terbentuk sifat kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Seperti masyarakat learning tadi, jadi dalam pembelajaran kontekstual juga memiliki kelebihan yaitu di bagian kerjasama tim. Kelemahannya yang pertama adalah tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pengembangan kemampuan yang dimilikinya. Karena ada beberapa siswa yang mungkin tidak sesuai dengan pembelajaran kontekstual ini, sehingga ada beberapa siswa yang tidak dapat menyesuaikan dengan proses pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, pengetahuan yang didapat oleh siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Karena dalam hal ini siswa menentukan kebutuhannya sendiri dan mencari pengetahuan sesuai dengan hal yang dibutuhkannya, maka pengetahuan yang dimiliki siswa akan berbeda-beda dan tidak merata, karena ada ya siswa yang ingin mempelajari hal lebih, tapi ada siswa yang hanya ingin mempelajari sebatas itu. Yang ketiga, guru akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran, karena tingkat pencapaian siswa yang tidak merata dan tidak sama. Seperti
dalam kelemahan nomor 2, karena pengetahuan siswa yang berbeda-beda dan tidak merata, maka dalam hal ini guru akan sangat sulit untuk menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, peran guru tidak nampak terlalu penting. Karena inti dari pembelajaran kontekstual ini adalah siswa aktif untuk menentukan pembelajaran sendiri sesuai kebutuhan, jadi peran guru tidak terlalu nampak, tidak terlalu penting bagi siswa. Baik, sekian dari saya. Well, that's all from me. And the last material will be explained by Joel. To Joel, please explain the last material. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada metode pembelajaran yang kelima atau model pembelajaran yang kelima, ada model pembelajaran diskusi kelas. Maksudnya adalah dalam suatu kelas itu akan dibentuk beberapa kelompok. Seperti kita ketahui, dalam suatu kelas juga tidak semua siswa itu memiliki tingkat pemahaman atau cepat pemahaman yang sama. Contohnya, siswa A bisa memahami apa yang dikatakan guru. Setelah dikatakan guru tersebut, dia langsung paham. Kemudian ada yang tunggu menulis, setelah menulis dia mungkin baru paham. Kemudian ada juga yang mungkin membayangkan terlebih dahulu, setelah dia membayangkan, baru dia memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Atau bahkan ada yang tunggu atau setelah guru menggambarkan apa yang dijelaskannya, baru seorang siswa tersebut bisa memahaminya. Oleh karena itu, dalam kelas itu dibuat suatu kelompok, beberapa kelompok. Kemudian kelompok-kelompok ini akan diketuai oleh orang yang memiliki kecepatan dalam memahami yang cukup tinggi. Kegunaannya bukan untuk membedakan antara siswa yang kurang cepat memahami dengan yang cepat memahami, tetapi kegunaannya adalah juga untuk melatih interaksi antara siswa, di mana siswa yang cepat memahami tersebut mampu mengomunikasikan apa yang diketahuinya kepada teman-temannya, dan teman-temannya pun mampu menerima atau memfilter apa yang dikatakan oleh temannya tersebut. Karena dibandingkan dengan guru, teman ini memiliki relasi yang lebih dekat dengan temannya sendiri, karena hampir setiap hari bertemu dengan temannya, sementara dengan guru hanya pada jam-jam tertentu saja. Untuk itulah dibentuk beberapa kelompok, sehingga dalam kelompok tersebut akan diperoleh bagaimana juga cara siswa untuk mengembangkan sikap-sikap ilmiah, atau bagaimana dia menjelaskan dengan baik, ada susunan atau secara sistematis, sehingga teman-temannya tersebut dapat mengerti apa yang dijelaskan olehnya. Namun tidak luput dari pemahaman siswa tersebut, siswa yang dianggap atau diasumsikan sudah mampu itu juga harus mempelajari kembali, sehingga dalam mengajarkan teman-temannya dia tidak mengalami kekeliruan atau miskomunikasi ataupun beberapa kesalahan-kesalahan dalam cara menyampaikan ataupun dalam cara dia memahami, seperti itu. Kemudian di dalam kelompok ini juga dilatih siswa itu agar dia mampu berargumen. Artinya seorang ketua dalam membantu pemahaman teman-temannya ataupun menerangkan ulang apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, dia mampu mempertahankan argumennya, di mana untuk mempertahankan argumen tersebut dia juga harus belajar dan mengetahui apa yang harus disampaikannya atau apa inti dari yang ingin disampaikannya tersebut. Setelah dia betul-betul paham, barulah dia mengajarkan teman-temannya tersebut. Namun sistem ataupun metode pembelajaran diskusi ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yang sangat sering kita jumpai atau yang paling lazim dijumpai, paling umum, itu adalah kurangnya koordinasi antara anggota dengan ketua. Sehingga dalam berkelompok tidak jarang ditemukan bahwa dalam satu kelompok itu
banyak yang membicarakan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, sehingga mengakibatkan kelas menjadi tidak kondusif dan hiruk-pikuk di dalam kelas itu terdengar bahkan sampai keluar kelas. Kelemahan lainnya adalah siswa itu menjadi seperti ketergantungan ataupun bergantung bagaimana kepada pemimpinnya, bagaimana sang ketua itu menyampaikannya. Contohnya ada juga seorang yang pintar tetapi kurang mampu menjelaskan dengan baik, sehingga memang pemimpin itu atau ketuanya itu pintar, tetapi dia kurang mampu menyampaikan dengan baik, kurang sistematis atau kurang memahami bagaimana teman-temannya menerima informasi tersebut, sehingga bukan karena kesalahannya dalam memahami isi, tetapi kesalahannya dalam menyampaikan informasi sehingga anggota-anggotanya tersebut tidak mampu memahami dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran diskusi ini pada umumnya akan menonjolkan siswa-siswa yang lebih cepat memahami seperti itu. Dan memang dalam beberapa kasus siswa-siswa yang cepat memahami tentu lebih cepat menyampaikan argumentasinya atau argumennya, sehingga hanya beberapa saja yang menonjol seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran diskusi ini tentu memerlukan waktu yang banyak, karena dalam menyamakan sudut pandang atau perspektif tentu harus melewati banyak hal. Contohnya, saya mempunyai pandangan mengenai suatu objek adalah A, kemudian teman saya adalah A aksen, teman saya yang lain malah B, dan yang lainnya lagi malah C, yang lainnya lagi D sampai kemudian Z. Untuk menyamakan itu tentu kita harus membahas, mengupas satu-satu sampai menemukan masing-masing intinya. Apa yang dimaksud dari A, apa yang dimaksud dari B, apa yang dimaksud dari C sampai Z. Kemudian isinya itu dirangkum, sehingga dengan proses yang panjang itu barulah tercapai sudut pandang yang sama. Dan setelah itu juga kita mampu menemukan sesuatu yang benar, sesuatu yang pas secara objektif, bukan subjektif. Demikian dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you to Joel for the last explanation, and thank you for your attention. Now we will open a question and answer session.